Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Babus sunai utawi iki iku bab kang mertelakake bangsa loro. Wa fihi lan iku tetep ing dalem babus sunai salasuna utawi ana 30 apane mau'idatan pitutur baguse. Arba'atu akhbarin nyatane papat pira-pira hadis wal bagi utawi kekerene iku asarun pira-pira dawe sahabat lan tabiin. Wanakni lan ngarepake sapa ingsun bil akhbari kelawan dawe akhbar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing pira-pira dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari lan ngarepake sapa ingsun kelawan dawuh asar aqwala sahabati ing pira-pira dawuh sahabat wa tabi'ina lan pira-pira tabi'in. Babus sunai, bab yang menerangkan tentang dua nasihat atau ya dua pasang nasihat yang dua pasang. Wa fi salasuna mau'izatan. Di dalam bab ini itu ada 30 nasihat baik. Arba'atu akhbarin, yakni 4 hadis Nabi, wal baqi asarun, dan yang lainnya itu adalah ucapan-ucapan para sahabat dan para tabi'in. Wa na'ni bil akhbari aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami memaksudkan dengan redaksi akhbar yakni beberapa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari, dan kami memaksudkan dengan redaksi asar aqwala sahabati wa tabi'ina, yakni dengan ucapan-ucapan para sahabat dan para tabi'in. Faminhu mongko iku setengah saking babus sunai. Fal maqalatu tegese utawi dawuh al-ula kang pertama minal munabbihati saking pira-pira perkara kang ngilingake as-sunaiyati kang bangsa loro iku ma hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu temen setune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi khoslatani ing dawuh khoslatani ila akhir. Khoslatani utawi pakerti loro iku la syai'a ora ana suwiji-wiji wa afdalu kang luwih utama minhuma tinimbang saking khoslatani. Al imanu nyatane iman billahi kelawan Allah wa naf'ulan aweh manfaat lil muslimina maring pira-pira wong muslim. Sebagian daripada ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat yang dua pasang fal maqalatul ula minal munabbihati sunaiyati, maksudnya di sini adalah ucapan yang pertama daripada perkara-perkara yang mengingatkan yang berupa dua jodoh, yakni pertama marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda khoslatani la syai' afdalu minhumal imanu billah wa naf'u lil muslimina. Ada dua perkara di mana dua perkara ini itu tiada sesuatu yang lebih utama dari keduanya, yakni iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang-orang Islam. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ada dua perkara yang tiada sesuatu pun yang lebih afdol dari keduanya. Maksudnya
Dua perkara ini itu terunggul daripada yang lainnya, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang Islam. Bil maqoli, kelawan ucapan, au bil jahi, utawa kelawan pangkat, au bil mali, utawa kelawan bondo, au bil badani, utawa kelawan badan. Artinya memberikan kemanfaatan kepada sesama orang Islam itu bisa berubah dengan harta, bisa berubah dengan ucapan, atau bisa berubah dengan kedudukan. Maksudnya ketika seseorang tersebut itu memiliki kedudukan, memiliki pangkat, kemudian ia menggunakan pangkat tersebut untuk menolong sesama orang-orang Islam. Nah, maksudnya kayak gitu. Au bil mali, atau dengan menggunakan hartanya. Seseorang yang oleh Allah Ta'ala dititipi harta, kemudian ia gunakan untuk bersedekah. Nah, ini masuk kategori orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama orang Islam. Au bil badani, atau ia memberikan manfaatnya dengan badan atau dengan tenaganya. Dia memiliki tenaga, kemudian ia membantu saudaranya yang Islam, saudaranya yang Muslim, maka ini pun masuk kategori orang-orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama orang Islam. Nah, maka dari itu, dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berilmu bisa jadi ia dengan cara memberikan makolnya, memberikan dawuh-dawuhnya, memberikan ilmu-ilmunya dengan cara diucapkan. Atau bagi orang-orang yang berpangkat, maka ia pun bisa menjadi orang-orang yang memiliki amal yang terunggul dengan cara yaitu tadi pangkat atau derajatnya digunakan untuk menolong sesama orang Islam. Atau bagi mereka yang berharta banyak, ini pun bisa menjadi orang yang memiliki amal yang terunggul, yakni dengan cara ia menyedekahkan sebagian daripada hartanya. Atau kalau semisal dia ilmu mungkin belum mumpuni, semisal, atau enggak punya jabatan, atau harta pun enggak punya, semisal, akan tetapi ia memiliki tenaga, maka orang yang demikian pun masih ada kesempatan untuk bisa menjadi orang yang memiliki amal yang terunggul, yakni dengan tenaganya. Semisal ia membantu sesama saudara Islam dalam semisal gotong royong membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga masuk kategori memberi kemanfaatan dengan menggunakan tenaganya. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku asbaha manjing isuk sapa man, layan wi halih ora niat sapa man adzulma ing penggawe nganiaya ala ahadin ing atase wong suwiji. Pira mongko den sepuro lahu kedue man. Apa madusa jana kang wis nglakoni sapa man ing ma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari ia berniat tidak akan berbuat zalim kepada seseorang pun, maka dosa-dosanya yang telah ia kerjakan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak gini mudah untuk dipraktekkan. Jadi setelah sholat subuh, jangan buru-buru bangun dari tempat duduknya, kita niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Nah, kita kerentek dalam hati. Dengan cara kesadaran kita hadirkan. Kemudian kita berniat, ya Allah, di hari ini, di pagi ini, aku berniat tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Nah, jika kita bisa melakukan atau melaksanakan amalan ini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, kita lakukan itu dimaafkan. Wa man utawi sapane wong iku asbaha manjing isuk sapa man,
yanwi halih niat sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong kang den aniaya wa qada hajatil muslimi lan nekani hajate wong Islam. Kanat mongko onol iku lahu tetep kedue man apa kaajri hajatin kaya ganjarane haji mabruratin kang den trima. Terus barang siapa di pagi hari ia berniat nusratal mazlumi, berniat memberi pertolongan kepada orang yang teraniaya. Terus waqadha hajatil muslimi, berniat hendak memenuhi kebutuhan orang-orang Islam. Kanat lahu keajri hajatin mabruratin, maka baginya itu akan mendapatkan pahala seperti pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berilmu. Kalau semisal nggak berilmu, tak akan mungkin ia bisa mengerjakan. Jadi di samping di pagi hari kita berniat untuk tidak berbuat zalim kepada siapapun, lanjut lagi berniat lagi untuk memberi pertolongan pada orang yang teraniaya, terus berniat lagi akan memenuhi hajat orang Islam. Nah, jika kita bisa menerapkan, mengamalkan yang seperti ini, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hebatnya orang-orang yang berilmu. Itu kayak gini. Jadi meskipun kelihatannya ia biasa-biasa, akan tetapi karena ia berilmu, maka ganjarannya ya Masya Allah. Nah, itulah hebatnya orang yang berilmu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ahabbul ibadi utawi luweh kinasihane pira-pira kawula ilallahi taala maring Allah taala iku angfaun nasi, luweh manfaate manusa lin nasi maring manusa. Wa afdhalul a'mali lan utawi luweh utamane amal iku khalus sururi, manjingake kebungahan ala qalbil mukmini, ing atase atine wong mukmin. Ya turudu kang nolak sapa man anhu saking muslim juan ing luwe oyak syifu toyo mbuka sapa man anhu saking muslim karban ing kerupekan oyak di utawa nekani sapa man lahu maring muslim dayanan ing utang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, habbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi lin nasi. Hamba yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Nah, jadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba Allah yang lebih bermanfaat kepada sesama manusia. Wa afdhalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Dan amal yang paling utama adalah membahagiakan hati orang mukmin. Yatrudu anhu ju'an, yakni dengan cara menghilangkan lapar. Ayak syifu anhu karban, atau menghilangkan rasa susah. Ayak dilahudainan, atau melunasi, membayari hutang. Nah ini, jadi idkhalus surur atau membahagiakan hati orang mukmin ini pun masuk kategori amal yang afdol. Nah, idkhalus surur atau membahagiakan ini tuh bisa dengan cara yatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar mereka. Semisal kita punya makanan
terus mereka kita bagi, mereka kita beri, yang sehingganya mereka jadi nggak lapar. Nah, ini masuk kategori amaliyah yang afdol. Au yakshifu anhu karban, atau kita menghilangkan kesusahan mereka. Nah, atau lagi kalau kita memang punya kemampuan membayarkan hutang mereka. Nah, ini Masya Allah termasuk amalan-amalan yang sangat afdol. Wa khoslatani, lan utawi pekerti loro iku lasya orono suwiji-wiji iku ahbasu luwih jember. Ya anjasu tegese luwih kotor minhuma tinimbang saking khoslatani. Asyirku nyatane nyekutukake billahi kelawan Allah, wadhuru lan gawe kemlaratan bil muslimina kelawan wong-wong Islam akeh. Fi abdanihim min dalam pira-pira badane muslimin, wa au amwalihim utawa pira-pira bondone muslimin. Fa inna jami' awamirillahi ta'ala, krasa temene sekabehane pira-pira perintah Allah Ta'ala iku tarji'u bali apa jami'u awamirillah ila khoslataini bali maring pekerti loro. Ta'zimi nyatane ngegungake lillahi ta'ala maring Allah Ta'ala, wasyafaqati lan welas li khalqihi maring makhluke Allah. Kaqoulihi ta'ala kaya dene firmane Allah Ta'ala, aqimus shalah, nyatane dawuh aqimus shalah. Aqimus shalah, aqimun jenengono sapa sira kabeh as-sholata ing salat, wa atu lan nekanono sapa sira kabeh utawa mbayar sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Wa qoulihi ta'ala lan dawuh Allah Ta'ala, uskurli nyatane uskur syukur sapa sira li mari ingsun, wali daikalan maring wong tuwa loro ira. Ada dua perkara di mana dua perkara tersebut itu tiada sesuatu pun yang lebih kotor, yang lebih jelek dari keduanya. Yakni dua perkara tersebut yang sangat-sangat jelek, sangat-sangat kotor, yakni asyirku billah, menyekutukan Allah. Nah, ini sangat berbahaya, sangat sesat. Terus wadharu bil muslimina, mengganggu terhadap orang-orang muslim atau merugikan orang muslim. Baik di sini mengganggu fi abdanihim, pada badan-badan mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Nah, ini jadi harus sangat-sangat dihindari, jangan sampai kita mengganggu kepada sesama orang-orang muslim. Jangan sampai, karena masuk kategori perkara yang sangat-sangat ahbas, sangat-sangat kotor, sangat-sangat jelek. Jadi seolah-olah dua perkara ini itu disamakan, disejajarkan dengan asyirku billah. Saya ulangi lagi, mengganggu sesama muslim itu seolah-olah disejajarkan, seolah-olah tapi ya, dengan asyirku billah. Karena memang ini sabda Nabi. Sabda Nabi, asyirku billah wadharu bil muslimina. Nah, ini fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala, tarji'u ila khaslatan, itu kembali kepada dua perkara. At-ta'zimi lillahi ta'ala, yang pertama yakni mengagungkan Allah Ta'ala, wasyafaqati li khalqihi, dan belas kasih terhadap makhluknya Allah Ta'ala, mengasihi makhluknya Allah Ta'ala. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus shalah, dan dirikanlah olehmu sekalian sholat, dan kerjakanlah, tunaikanlah atau dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Redaksi aqimus shalah ini nanti kaitannya at-ta'zim lillah, karena kita menyembah Allah, mengagungkan Allah. Sedangkan wa atuz zakah ini nanti itu kaitannya dengan wasyafaqati li khalqihi, belas kasihan terhadap makhluknya Allah Ta'ala. Wa qoulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ushkurli, syukurlah kamu, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidayik, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, ini kalau ushkurli nanti berarti larinya kepada at-ta'zimi lillah. Kita bersyukur kepada Allah. Mengapa? Ya karena kita mengagungkan Allah, karena kita taat patuh terhadap perintahnya Allah,
Ini redaksinya amr, uskur, syukurlah kamu. Mengapa kamu harus bersyukur? Mengapa kamu syukur? Ya karena ini adalah perintah Allah. Dan juga wali-walidaik, kita harus bersyukur kepada kedua orang tua. Ini pun perintah Allah Ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam bishawab.